Dianggap parasit keluarga. Bab 82. Aku maunya sarapan senyum kamu, loh, De Sofia. Bukan sandal yang bikin mumet gini. Keluh Pak Haji sambil merengut manja. Ia mengusap-usap gemas jidatnya yang langsung ungu kehitam-hitaman. Sudah, jawab pertanyaan suamiku saja. Gimana kabar sebenarnya hubungan orang tua Jihan, omel Sofia kepada Pak Haji. Mereka ya bertiga aja, enggak ada pisah-pisah. Enggak ada perceraian karena yang di kandang, enggak mau dicerai. Poligami kan memang indah. Berbagi cinta memang indah, kan? Si Yusuf pun enggak jadi dipenjara karena dia akan bantu tebus yang di kandang. Sofia sengaja menyela ucapan Pak Haji, maksudnya yang di kandang itu, siapa sih, Mbah? Ya sifat, lah, Dek. Di kandang pesakitan, kan, dianya. Balas Pak Haji dengan santainya. Mendengar itu, Sofia langsung menggeleng tak habis pikir. Tak lupa, ia menggunakan tangannya yang bebas dan tak sampai digenggam Kalandra, untuk mengelus-elus perutnya. Amit-amit. Terus si Pak Yusuf, beneran lepas tangan ke si Jihan. Sergah Kalandra. Urusan Jihan, ya tanggungan suaminya. Menurut agama saja gitu, anak perempuan yang sudah nikah, itu tanggungan suaminya, balas Pak Haji masih santai. Sambil melepas kaitan sebelah maskernya, Kalandra berkata, kalau anak perempuan yang sudah menikah, tapi dipoligami sama suaminya, dan suaminya enggak mau tanggung jawab lagi, ini gimana urusannya, Mbah? Pak Haji langsung kebingungan karena bagaimanapun, yang Kalandra katakan barusan, mirip nasib istri-istrinya. Sambil menatap sekaligus menghadap sang istri, Kalandra sengaja pamit. Ya sudah, Yang. Aku berangkat dulu. Nanti kalau Daim sudah bangun, kirim videonya, ya. Sofia langsung mengulas senyum, membiarkan sang suami mengabsen wajahnya dengan ciuman sayang sekaligus gemas. Termasuk ketika bibir Kalandra menempel di bibirnya, membuat yang di luar gerbang heboh menabuh tutup pancinya. Satu saja cukup, loh, Mbah. Sebahagia ini, enggak ribet juga. Pengin sensasi lain, ya ajak bulan madu terus, pamer Kalandra sambil mengelus-elus lengan Sofia yang sampai ia rangkul punggungnya. Pak Haji mendengkus lemas. Masa iya, saya harus cerai sementara Tuhan sangat membenci perceraian. Di sini enggak ada yang minta Mbah buat cerai. Karena kalau memang sudah telanjur punya istri lebih dari satu, selain wajib selalu adil, otomatis tanggung jawab Mbah juga lebih berat. Istri itu enggak hanya butuh dinikahi. Semacam nafkah lahir batin pun wajib dipenuhi. Apalagi kalau lihat Mbah yang sepagi ini sudah di sini. Sofia berbicara panjang lebar, seiring tangan Kalandra yang juga makin sibuk mengelus sebelah lengannya. Sekaya apapun, kalau Mbah enggak bisa fokus apalagi Mbah enggak bisa kasih contoh baik ke keluarga Mbah, mubah. Jelas Sofia yang kemudian pamit masuk ke dalam rumah karena Kalandra pun sudah memintanya untuk masuk. Kalandra mesem melepas kepergian punggung Arun. Senyum yang masih ia bagikan kepada Pak Haji, seiring ia yang membuka gembok gerbangnya sendiri. Ajari aku biar De Sofia juga mencintai saya, dong. Sergah Pak Haji bersemangat. Najis. Wong istri kok dibagi-bagi, balas Kalandra yang kemudian memakai helmnya. Praang.
Ulah Pak Haji yang kembali menabuh tutup pancinya, sukses mengejutkan Kalandra. Kalandra yang baru akan menuntun motor gedenya refleks latah. Sudah sana pulang. Jangan berisik, Daim masih tidur dan memang masih sumeng. Omel Kalandra sambil menuntun motornya. Makanya kalau masih kecil, jangan dikasih adik dulu. Itu namanya sundulen, jadi gampang kena sakit sama sawan. Balas Pak Haji kali ini menasihati. Masa iya, saya kasih adiknya, pas Daim seusia Mbah. Ya kurang banyak, Mbah. Cita-cita saya kan punya anak banyak. Balas Kalandra. Pak Haji langsung kepo. Memangnya sehari, bisa sampai berapa kali? Mendengar itu, Kalandra yang baru menyekandarkan motornya langsung menahan tawanya. Ia paham apa yang dimaksud Pak Haji. Ditakoni wong tua kok malah cengar-cengir gitu. Omel Pak Haji saking penasarannya pada Kalandra yang sudah siap pergi. Kalandra tersenyum semringah menatap Pak Haji yang terlihat makin penasaran. Ia sudah bersiap di atas motornya, dan mesin motor pun sudah langsung ia panasi. Gini. Tegas Kalandra memamerkan kelima jari tangan kanannya. Ah, halu, pasti itu mah. Ucap Pak Haji yang sebelumnya, sempat syok. Kalandra menahan tawanya. Mbah kalah, kan, meski istri Mbah, ada banyak. Pak Haji sibuk menggeleng. Enggak mungkin sih, itu pasti halu. Yang halu itu Mbah. Ngapain juga saya halu, sama istri sendiri dan memang ada waktu. Oh, berarti 5 kalau lagi banyak waktu. Kalau lagi enggak banyak waktu, berapa? Sudah sana pulang, ngapain palah bahas gini? Penasaran jawab aja dulu. Orang tua ini yang tanya. Pas begini, mengakui kalau dirinya sudah tua. Pak pengacara. Ya Allah, Mbah. Rutinnya 2-3 kali. Sudah sana pulang, praktik sama istri sendiri. Kalandra meninggalkan Pak Haji sambil menggeleng tak habis pikir. Pak Haji terbengong-bengong melihat kepergian Kalandra. 2-3 kali ini rutin. Ini sih luar biasa. Saking tak percayanya, Pak Haji refleks menjatuhkan kedua tutup pancinya. Detik itu juga ia terkejut dan sampai terlonjak kemudian memarahi keduanya yang ia tatap geram. Baiklah. Mulai sekarang aku bakalan ngikutin jejak si Jandes Sofia. Aku juga mau jadi Jandes yang bisa mincut banyak laki-laki. Mulai detik ini juga, aku bakalan diet. Cari kerja, tapi kerja apa? Pikir Jihan yang masih sibuk mengurus Sepri. Bocah itu menangis, dan tengah ia ganti popoknya. Ia dapati, bokong Sepri yang ruam parah. Sebenarnya Mas David baik sih. Dia tanggung jawab. Memang suami idaman. Namun kalau bisa, aku pengen dapat yang lebih. Kayak Kalandra gitu. Meninggalkan Jihan yang tengah bermimpi ingin seperti Sofia yaitu menjadi Jandes elegan yang juga memiliki suami tajir sekaligus tampan, di kamarnya, Kalandra tengah mengaji untuk istri dan anaknya. Aidan yang tengah flue dan membuat Sofia kerap mengelap ingusnya menggunakan tisu, sampai memakai peci hitam layaknya Kalandra. Sementara Sofia masih memakai mukena. Ketiganya duduk di atas sajadah. Kalandra memangku Aidan, tapi tangan kirinya yang bebas juga bertahan di perut Sofia, mengajak yang ada di dalam sana, berkomunikasi.
Lain dengan keluarga kecil Sofia yang sudah sangat damai bahagia, di kontrakan sang mamah maupun adik tinggal, David masih sibuk bergelut dengan adonan bakal dagangan. Bersama adik dan sang mamah, ia bekerja sama menyiapkan segala sesuatunya di dapur di bawah penerangan remang. Oh iya, aku belum cerita kalau 3 hari lalu, aku ketemu Mbak Sofia sama suaminya, iya. Dika memulai obrolan di tengah kebersamaan yang terbilang sunyi. Ketika Ibu Sumini langsung antusias, tidak dengan David yang langsung nangis batin. Sofia, biar bagaimanapun David mengakui, Sofia telah menjadi cinta pertamanya yang selama ini hanya mengisi hidupnya dengan fokus kerja sekaligus mengurus keluarga. Gimana kabar Mbak Sofia? Kelihatan sehat kan? Kamu ketemu Aidan juga, enggak? Ibu Sumini menyambut hangat cerita Dika. Karena biar bagaimanapun, Ibu Sumini sudah menyayangi sekaligus segan kepada Sofia. Bagi David, Sofia tipikal wanita romantis. Yang memang meski sangat tegas cenderung galak, ada saat di mana wanita itu akan sangat perhatian bahkan manja. Dulu, David yang hanya peduli kepada keluarganya akan selalu merasa terganggu dengan kemanjaan seorang Sofia. Namun kini, David malah rindu. Sumpah, Sof, aku kangen. Apalagi hujan-hujan gini. Kerjaan masih numpuk, biasanya kan kalau ada kamu, paling tidak kamu bakalan siapin minum, terus kamu juga serba cekatan, batin David. Apalagi meski Dika dan sang mama sudah membantunya, keduanya jauh dari kata cekatan. Ya sudah ya, Sof mau bagaimana lagi karena ini pun salahku. Aku bakalan jadiin ini sebagai pelajaran berharga. Aku bakalan bangkit, mencoba merintis bisnis ini. Aku janji, aku enggak akan bikin malu Aidan lagi. Aku beneran bakalan jadi bapak yang baik buat Aidan, meski kita sudah enggak jadi suami istri, batin David. Dalam hatinya, David juga berujar. Sebenarnya pria itu ingin mencari pekerjaan di kota dengan gaji yang lumayan. Namun melihat mamahnya yang sudah tua, juga David yang khawatir sang adik kembali oleng, David tidak bisa melakukan itu. Gara-gara skandalku yang memilih mencuri uang Sofia guna membiayai pernikahanku dan Jihan, aku emang enggak hanya di penjara. Karena aku juga dipecat enggak hormat dari pekerjaanku dan tentu saja, sejak itu aku jadi punya catatan jelek di mata hukum. David masih bicara dalam hatinya. Kemudian diam-diam, ia yang tengah membulatkan bakso, menatap Dika. Demi Dika agar tidak dipenjara. Semua ini benar-benar terjadi. Namun semuanya juga enggak luput dari kesalahanku yang sudah salah didik, batinnya lagi. Jujur, David sangat menyesali kebodohannya di masa lalu. Ia sungguh menyayangkan kehancuran hubungannya dan Sofia. Sementara untuk Mbak Anggun, aku beneran angkat tangan. Biar dia dewasa dengan proses hidup yang harus dia jalani. Toh andai aku arahkan pun, dia tetap enggak terima. Yang ada dia bakalan minta serba diurusin kayak biasa. Di kontrakannya, Jihan yang tidak bisa tidur bersama hujan deras yang mengguyur dilengkapi guntur, malah berpikir untuk kembali pada David. Bisa enggak sih? Ya. Tapi talaknya itu sudah 3, apa masih bisa diperbaiki, sih? Jihan berangsur meringkuk ke kiri, membuatnya mendapati Sepri yang sudah lelap. Tunggu dulu, deh. Si Mas David kan lagi merintis bisnis. Biarin dia sukses dulu, nanti kalau sudah sukses, aku baru deketin, pikir Jihan. Lagian lusa kan katanya mama keluar dari penjara. Nah,
Mamah pasti bakalan ambil alih uang-uangnya, terus aku pasti bisa hidup normal lagi. Besoklah, aku minta bantuan Pak Gede buat jenguk Mamah. Daripada Pak Gede ngapelin Sofia mulu. Tapi omong-omong Pak Gede, aku kok jadi curiga ya, jangan-jangan, itu semacam tanda-tanda ajalnya udah dekat. Maksudnya, sebelum dia koit, dia sengaja bertingkah sepuasnya dan itu jungkir balik mengejar cinta Sofia. Jihan menjadi larut dengan pemikirannya sendiri. Namun dari semua pemikiran yang menemaninya hingga ia tak kunjung merasa mengantuk, kehidupan seorang Sofia yang kini sangat manis benar-benar menjadi kehidupan yang sangat ia inginkan. Keesokan harinya, siang menuju jam makan siang, David yang mengayuh sepedanya sengaja mendatangi lokasi yang Dika ceritakan ketika adiknya itu bertemu dengan Sofia. David rindu Sofia maupun Dika. Ia sengaja berjualan di perumahan Dika bertemu Sofia. Kebetulan, di sana banyak anak-anak yang langsung beli. Lebih kebetulannya lagi, ia juga sampai bertemu Pak Haji. Yang dengan kata lain, kemungkinannya bertemu Sofia dan Aidan semakin besar. Apalagi yang David tahu, slogan hidup terbaru Pak Haji ialah, di mana ada Sofia, Pak Haji akan menyusul. Pak Haji yang mengenali David, walau David sampai memakai masker, refleks menertawakannya. Pria tua tidak jelas tujuan hidupnya itu turun dari motor, menghampiri David yang mangkal di seberang gerbang calon rumah makan milik Sofia dan Kalandra.